nggak apa yang selama ini dirahasiakan oleh para orang tua hebat yang berhasil mendidik anaknya tanpa susah payah? Nah, kali ini aku akan bahas rahasianya di live aku hari Rabu jam 7 malam. Jadi jangan lewatkan ya, karena akan ada banyak tips-tips parenting lainnya yang kalian bisa praktekkan ke anak dan pasti berhasil. Dan aku juga akan bahas semua pertanyaan yang udah masuk di DM aku ya, tentang solusi cara mengatasi anak yang ini itu, dan pastinya tips-tipsnya itu akan berhasil. So, jangan lewatkan ya live-nya di TikTok hari Rabu jam 7 malam. Apa yang dibutuhkan anak remaja dari orang tuanya? Dalam hal nilai sekolah, anak-anak perlu dimengerti kalau nggak semua pelajaran dia bisa bagus, tapi anak perlu diapresiasi apa yang menjadi kelebihannya. Dalam hal pacaran, kalau mereka bercerita tentang orang yang mereka suka, jangan langsung dijudge berdasarkan pengalaman kamu kalau orang itu kayak bla 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 bla. Tanya dulu apa yang membuat anak kamu suka sama dia, biar anak kamu lebih terbuka, karena sekali kamu judge, pasti anak nggak mungkin mau cerita sama orang tuanya. Dalam hal seks, kalau anak kalian pengen tahu, jangan dijawab, nanti kalian juga tahu sendiri, karena nanti dia akan mencari informasi yang salah. Karena anak itu udah pengen tahu, jadi sebaiknya orang tua harus kasih info yang benar. 3 hal ini adalah yang paling sering dibutuhkan anak, tapi biasanya orang tua nggak tahu. So, kalian sekarang udah tahu. Cara menghadapi orang tua yang suka memaksamu melakukan hal yang tidak kamu sukai. Kamu harus tahu, biasanya orang tua punya harapan besar ke kamu karena ingin kamu sukses dan menghasilkan banyak uang. Ujung-ujungnya nggak bisa dipungkiri itu soal uang. So, kamu harus buktikan kalau dari hal yang kamu sukai itu bisa menghasilkan uang. Saat kamu bisa menghasilkan uang dari apa yang kamu sukai, pasti otomatis orang tua kamu lebih menghargai prestasi kamu. Nah, kalau kamu bingung mulai dari mana untuk menghasilkan uang, ini ada kabar baik. TikTok sedang ngadain kompetisi yang berhadiah total 400 juta dari tanggal 1 sampai 28 Oktober. So, kalian bisa ikutan dengan cara upload video informatif dari hal yang kalian sukai sebanyak-banyaknya dan pakai hashtag sama-sama belajar dan TikTok pintar. Ini kesempatan banget, karena kalau kamu menang dan dapat hadiahnya, kamu bisa buktikan ke orang tua kamu kalau dari hal yang kamu sukai kamu bisa menghasilkan uang. Dan mungkin dengan ini kamu bisa merubah pikiran orang tuamu untuk mendukung hal-hal yang kamu sukai. So, good luck. Saat kamu sering mengeluh tentang orang tuamu, ingatlah masih banyak orang di luar sana yang merindukan orang tuanya masih bersama mereka. Saat kamu mengeluhkan tentang sekolah online atau tugas-tugas di sekolahanmu, ingatlah banyak orang yang pingin sekolah. Saat kamu mengeluh tentang anak kamu, ingatlah masih banyak orang yang merindukan seorang anak. Saat kamu mengeluh tentang pekerjaanmu, ingatlah banyak orang di luar sana yang sedang membutuhkan pekerjaan. Saat kamu sering mengeluhkan tentang kondisi rumahmu, ingatlah banyak orang yang pingin punya rumah sendiri. Saat kamu sering mengeluh tentang hidupmu, ingatlah banyak orang yang pingin jadi seperti kamu. So, bersyukurlah karena hal-hal yang kamu keluhkan itu kadang menjadi impian bagi orang lain. Sikap orang tua yang sering membuat anak malas deket sama orang tuanya. Pertama, terlalu banyak mengkritik anak tapi tidak pernah dipuji untuk usaha dan keberhasilannya. Kedua, tidak pernah mendengarkan dan menghargai keinginan anak. Ketiga, selalu memarahi anak kalau ada salah tanpa didengarkan alasan dia melakukan itu. Keempat, ini yang paling sering dilakukan oleh orang tua yang benar-benar membuat anaknya tuh malas kalau dekat-dekat orang tua, yaitu terlalu sering diungkit-ungkit kesalahannya, tapi usahanya untuk berubah tidak pernah dihargai sama sekali. Jadi anak akan berpikir, ngapain berubah, toh perubahannya nggak pernah dihargai. Kalau kalian sebagai orang tua, please stop melakukan hal-hal ini ke anak. Supaya apa? Supaya kita bisa jadi teman bagi anak-anak dan anak-anak itu bisa terbuka sama kita. Sering banget anak itu merasa orang tuanya itu nggak pernah sayang karena cara mencintainya salah. Orang tua itu biasanya mencintai apa yang menurut dia benar, bukan yang diinginkan anaknya. Untuk membuat anak merasa dicintai, kita harus mengisi tangki cintanya dengan bahasa cinta yang benar. Bahasa cinta itu ada 5. Pertama, hadiah. Ada anak-anak yang suka banget dikasih hadiah. Kedua, anak itu suka dipeluk, dielus-elus. Ketiga, pujian. Mas pinter enggak? Oh, pinter sekali dong, Mas kan paling pinter. Keempat, pelayanan. Anak itu ada yang suka banget dibantu. Mau bantu ya? Iya. Kelima, waktu. Ada anak-anak yang suka banget ditemenin, jadi dia apa-ngapain itu suka mamanya ada. Setiap anak itu punya 2 bahasa cinta yang dominan, kalian harus isi sesuai dengan yang dia inginkan. Part kedua, cara cari tahu bahasa cinta anak. Pertama, lihat apa yang sering mereka lakukan ke kita. Contohnya, kalau anak suka peluk-peluk kita, suka cium-cium kita, berarti bahasa cintanya sentuhan. Atau contoh lainnya, pinter nggak mama? Oh, pinter banget. Nah, kalau anak suka banget minta pujian, berarti bahasa cintanya itu kata-kata atau pujian. Cara yang kedua adalah cari apa yang sering dia komplain. Contohnya, mama nggak pernah temenin es. Nah, kalau anak suka komplain kalau dia nggak pernah ditemenin, berarti bahasa cintanya waktu yang berkualitas. Nggak dapat mainan. Kalau anak suka minta kita hadiah, berarti bahasa cintanya itu hadiah. Nah, kalau kita bisa mengisi tangki cintanya sesuai dengan yang dia butuhkan, baru anak akan merasa disayang. Ini nggak hanya bisa dilakukan ke anak, tapi juga ke pasangan. Saya belajar. Nggak mau. Saya makan. Nggak mau. Mau apa? Semuanya juga nggak mau.
tambah gede, tambah susah diatur, tambah suka ngelawan. Sering banget kan dengar orang tua komplain kayak gini. Tahu nggak, anak yang sering melawan itu akibat dari keinginannya yang tidak pernah didengarkan. Anak yang susah diatur itu akibat dari orang tua yang terlalu mengatur tapi lupa memikirkan perasaannya. Apa yang sering kamu alami dengan anak itu juga akibat dari apa yang juga sering kamu lakukan ke dia. Jadi kalau kamu sebagai orang tua mau mendengar pendapat atau perasaan anak, maka anak juga akan cenderung mau mendengar apa yang kamu katakan. Melarang atau mengatur anak itu boleh-boleh saja, tapi jangan lupa untuk mendengar apa yang dia inginkan. Kalau es makan, Mama sayang Els. kalau es nggak nurut, Mama tetap sayang Els. Ingat ya Els, apapun yang Els lakukan, Els nurut, nggak nurut, Els nakal atau nggak nakal, Mama tetap sayang Els. Banyak banget kan orang tua yang bilang kalau kamu nurut Mama sayang, tapi kalau kamu nggak nurut Mama nggak sayang. Ini yang membuat anak merasa tidak diterima oleh orang tuanya dan cenderung mencari penerimaan di tempat yang lain. Kalau nanti ada orang lain yang lebih bisa menerima anak, maka otomatis anak akan cenderung percaya ke orang itu. Lalu bagaimana kalau orang itu nantinya yang akan membawa pengaruh buruk ke anak? So pastikan kamu kasih tahu ke anak kalau kamu akan mencintai dia tanpa syarat. thank you mama. Buat kalian anak remaja, please dengerin ini. Teman yang baik bukan ditentukan dari seberapa lama kalian berteman atau dengan siapa kalian sering pergi atau sering hangout. Teman sejati itu dia yang datang di hidupmu dan selalu ada untukmu dalam suka dan duka, dan dia buktikan itu. Dia nggak pernah curiga kepadamu, nggak pernah iri kepadamu, dan dia tidak pernah mau bersaing dengan kamu. Dan satu yang penting, dia tidak pernah membicarakan hal yang buruk tentangmu di belakangmu. Sahabat sejati akan support kamu, bangga terhadapmu, dan ikut bahagia kalau kamu happy. Kalau dia ada masalah sama kamu, dia akan langsung datang kepadamu untuk menyelesaikan masalah, bukan menceritakan tentang masalah ini ke orang lain. Kalau kamu punya teman kayak gini, beneran please harus dijaga baik-baik, karena inilah orang yang dikirim Tuhan untuk menjaga kamu, untuk jadi sahabatmu. Nah, share ini ya ke sahabat sejatimu.